Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, meninggikan Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Dunia, alam semesta dan budaya yang ada di dunia ini telah tunduk di dalam otoritas-Mu. Karena kasih karunia-Mu yang besar, segala kebanggaan dan segala hal yang telah menakutkan dan membuat kami tenggelam di dalamnya telah diselamatkan dan kami telah dihidupkan di dalam Engkau oleh karena Yesus Tuhan. Pujian dan penyembahan layak kami tinggikan, dan hanya Engkau. Dan saat ini kami rindu Engkau berbicara melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Demi dan melalui Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu dan seluruh umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baik, shalom. Shalom. Sengaja saya buat begitu tadi supaya kita tahu bahwa adat perlu kita hargai, tetapi firman Tuhan yang lebih utama. Amin. Alam ciptakan budaya yang ada di dalamnya juga, biarlah kita memuliakan nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar tentang firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus pasal yang kedua. Halaman 232. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca bagian ini secara bergantian. Dari mimbar ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Hidup di dalamnya, karena kamu ikuti jalan dunia ini, karena kamu mengikuti penguasa dari kuasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di dalam orang-orang kita. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan dalam Kristus Yesus Dia telah memberikan kita dan memberikan tempat bersama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia yang bersama-sama itu bukan hasil perbuatan, tetapi pekerjaan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri bersama, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan belajar tentang kasih karunia yang menghidupkan. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia dalam bahasa aslinya itu charis. Makanya kalau ada sekolah atau yayasan namanya charis, atau nama orang juga boleh. Apa itu charis? Dalam bahasa Inggrisnya itu grace. Apa itu? Pemberian secara cuma-cuma dari level yang lebih atas kepada level yang lebih bawah, dari Allah yang maha kuasa dan maha tinggi
kepada manusia yang berdosa dan harusnya patut dihukum. Kita boleh melihat salah satu contoh di manusia, bukan di Allah. Kemarin dengan menangisnya Richard Eliezer, siapa lagi nama Manadonya, menangis karena menerima apa? Anugerah luar biasa. Dia memang bersalah. Dia adalah seorang pembunuh karena dia yang menembak dan dia mengakuinya. Walaupun ada yang tidak mau mengakuinya, pada akhirnya dipaksa-paksa mau boleh juga. Tetapi ketika dia dijatuhkan hukuman, dituntut pertama oleh penuntutannya berapa? 12 tahun dan dijatuhkan 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Dia luar biasa sebenarnya sebagai seorang brimob. Dia menunjukkan sebenarnya ekspresi. Kalau kita biasa itu mungkin sudah lari, loncat, teriak, bodoh, dia balik. Tetapi dia menerima anugerah itu diberikan oleh Bapak Hakim. Nah, inilah gambaran di dunia. Tetapi bagaimana kasih karunia yang diberikan oleh Allah? Apakah kita hanya menilainya? Biasa sih, singkama keluar. Ya, begitu memang. Nah, kita akan melihat bagaimana kasih karunia yang menghidupkan kita dan kita harus sadar. Thank you Lord. Kure sumanga, apalagi bahasanya dangke, atau bahasa kayak Kupang saya nggak tahu, terima kasih dah atau apa ya. Thank you. Thank you. Nggak apa-apa, kita harus menikmati apa? Kita berterima kasih besar atas karya Allah karena dikatakan dalam memasuki dan menjalani minggu ini, minggu yang berat, tahun ini tahun yang berat. Dalam pembicaraan banyak orang mengatakan, berat Ki. Kemarin kami ketemu dengan seorang bapak, mungkin di lorong kita ini saya nggak terlalu kenal dengan orang, tapi dia mendampingi saya. Berat nih Pak. Loh, kenapa Pak? Nih lihat, tidak ada mie kuning, tidak ada mie orange. Apa mie? Ya, itulah kira-kira. Sawitnya yang dia ketemu sama saya datang dan saya mengatakan iya memang begitu Pak, tapi toh tidak mengurangi cita-cita toh bahwa pasti ada cara Tuhan untuk mencukupi. Manusia itulah dalam kondisi sebagai orang berdosa tidak selalu puas dan selalu melihat yang kurang. Bahkan daripada itu katakan Mazmur suka melakukan yang jahat. Kecenderungannya buka mata sedikit, apa yang harus saya lakukan, siapa yang harus saya makan. Ada istilah orang katanya, kata orang kaya, kalau orang miskin apa yang hari ini saya makan. Kalau orang kaya, siapa yang akan menjadi korban kemarahan saya hari ini, siapa yang akan saya bentak dan seterusnya. Mungkin itu hanya ilustrasi, tetapi kita akan melihat kita pada dasarnya adalah orang berdosa. Orang berdosa sejatinya menuju kematian. Kita terdakwa dan kita harus dihukum. Itulah yang dialami oleh terdakwa kemarin itu, pembunuh. Setiap hari mungkin ada berapa misalnya seumur hidup kan, dan sekarang sudah ada dijatuhkan hukuman itu, pasti itulah yang dialami. Hidupnya tidak tenang. Manusia tidak mampu memperoleh hidup yang kekal, kebebasan, bahkan selalu diikat oleh keinginan dunia ini. Nah, kita akan melihat apa yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus ini. Yang pertama, kita harus sadar bahwa manusia mati dalam dosa dan pelanggaran kita. Jadi dalam bahasa teologi, ingat sekali lagi dalam bahasa teologinya, banyak orang di dunia ini mati, tapi jangan hanya dibilang langsung stop, ada komanya, secara rohani, tidak punya hubungan dengan Allah. Jadi orang Kristen, oh iya orang Kristen makan babi, oh enak. Apalagi kalau babi tore, kata orang Manado, banyak lah makanan enak-enak. Tetapi ada hubungan dengan Tuhan? Tunggu dulu. Hidup, ya suka minta maaf.
seperti manusia lama, pesta pora, kemabukan, pikiran jahat, dan seterusnya. Inilah dikatakan di dalam ayat yang pertama sampai yang pertama kita melihat dulu bersama-sama lagi kita lihat. Bisa setelah yang kedua ini dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran terus dan dosa. Maka dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Adakah yang pengecualiannya? Tidak. Semuanya sola nasang, kata orang Toraya. Nah, kata mati di ayat ini dipahami oleh sebagian orang Kristen sebagai keadaan di manusia tidak mampu sama sekali meresponi anugerah Allah. Mukanya tebal, imannya tidak ada, tetapi tidak berhubungan dekat dengan Tuhan. Mau hidup, ya hidup saya sembarang, terserah mau saya. Tidak ada rasa takut kepada Tuhan, tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa hormat, bahkan tidak mau mendekat kepada Tuhan, dan kecenderungannya melakukan yang jahat. Dikatakan sehingga mereka harus ada campur tangan Tuhan secara sepihak untuk menghidupkan manusia itu. Dan juga kata mati dalam ayat ini adalah keadaan tidak mencapai standar kesucian Allah. Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bisa kita mencapai kekudusan Allah? Noda yang kecil saja bisa merusak semua warna putih di dalam warna. Sedikit kecil apapun dosa kita, oleh dikatakan oleh Yeremia, bisa bahkan di dalam tempat lain juga termasuk di Injil, mengkamiri adonan itu. Bahasa Indonesianya istilahnya setitik nilai merusak susu sebelanga. Mengapa? Kemampuan kita terbatas untuk mencapai kepada standar Allah tetapkan. Untuk mengalami itu, maka kita tidak mampu dan berdaya. Kita harusnya mati oleh pelanggaran. Seperti Richard, ya seperti saya bilang, dia marah, sudahlah saya mengaku saya salah, saya layak untuk dihukum. Nah, karya Allah yang pertama dikatakan Allah menghidupkan. Dan untuk itu harus meresponi anugerah Allah ketika Allah menyediakan hidup, anugerah grace. Karis itu dia berikan secara cuma-cuma, tidak kita beli, tidak kita bayar, tidak kita pergi ke Yerusalem atau tidak kita pergi ke tanah suci, tetapi dilimpahkan, diberikan, dan sebenarnya kita tidak layak menerimanya itu. Nah, itulah dikatakan pekerjaan Roh Allah yang telah mencurahkan kasih-Nya dalam hidup kita. Hanya di dalam Yesus Kristus, karena di luar Tuhan selalu berkata ini Allah. Mudah-mudahan semua, mudah-mudahan selamat ya, mudah-mudahan. Tetapi di dalam Kristus, lidah mengaku, hati percaya, dan engkau beriman, engkau diselamatkan. Berapapun dosanya, besar kecil, tentunya Tuhan mengatakan, jika engkau bertobat, meninggalkan cara hidupnya dan hidup di dalam Tuhan, oleh kasih karunia yang besar, Dia tidak mengungkit-ungkit. Kalau kita biasanya suka mungkin, kita maunya, ya kita sudah kasih, tapi ingat ya, saya sudah kasih, walaupun bahasa kecil, sering saya dengar begitu. Ingat ya, kalau saya susah nanti, kalau saya bantu. Ada kalanya begitu. Jangankan gitu. Kalau kita mau curung-curung, kata apa ya curung-curung itu, ada acara, terus ada, biasanya kalau tidak tahu di tempat lain, kalau di saudara-saudara yang lain, saya pernah ke Toraja Januari kemarin itu dicatat bahwa babi 1, bawa beras 8 karung, bisa begitu dicatat. Tetapi catatan itu bukan begitu saja, tapi tetap diingat. Nah, kebaikan diingat, apalagi kesalahan. Nah, ya mudah-mudahan kita nggak menerima kesalahan ya. Jangan catat kesalahan si A, si B, dan seterusnya. Nah, kasih karunia itu
dia tidak melihat kamu salah benar, tetapi dia curahkan sepenuhnya. Aktif kerja Allah dan karya Allah luar biasa. Yang kedua, manusia diperbudak oleh dosa. Kondisi kita diperbudak. Apa bilang kepada saya nggak pernah diperbudak? Tetapi kenyataan ayat yang kedua kita baca. 2, 3. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ada 2 kata kerja di situ, dikatakan kamu hidup di dalamnya, mengikuti jalannya. Sudah hidup di jalan orang berdosa seperti Mazmur berkata, tapi mentaati. Kamu hidup, kamu menjalani, mengikuti dan mentaati. Wow. Mengetaati apa? Penguasa angkasa, yaitu roh yang berkuasa. Roh apa? Mungkin roh ketamakan, mungkin roh cemburu, mungkin roh kemalasan. Dan di sekitar kita ini dikatakan roh curiga, atau mungkin roh ya satu sama lain. Jangan. Nah, gitu. Roh persaingan ada di mana-mana. Tetapi itu bukan berasal dari Allah. Maka dikatakan kata mengikuti dan mentaati dan berjalan itu cara hidup orang dunia yang belum lahir baru. Manusia sudah begitu terbiasa berbuat dosa, bahkan seakan-akan tidak malu untuk berbuat dosa. Pernah nggak lihat orang? Dia sudah melakukan kesalahan, tapi tidak malu. Dia enteng-enteng saja. Kalau kita, ya puji Tuhan, tadi mungkin salah satu contoh Bapak yang membawakan buat terjemahan, saya malu. Nah, rasa malu itu bagus. Kak, saya yang dekat rumahnya tinggal 5 langkah dari rumah, kata pujian maksudnya, ada 10 langkah. Tapi orang jauh lebih duluan. Ini dipelihara, bagus itu rasa malu itu. Rasa malu yang benar. Karena kalau kita salah, kita harus malu. Jangan kita sudah salah tapi tidak ada rasa malu. Muka kita tebal-tebalin. Pokoknya tidak ada rasa malu. Nah, itu perlu dipertanyakan, berarti memang tebal sekali. Maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Seperti tadi, walaupun kita mengingatkan saudara-saudara kita, walaupun mereka sudah tebal untuk mendengar, kau ini ingatan terus, ajak terus. Kayak saya itu sama ibu pendeta, kalau kami kunjungan, kami kunjungi setiap waktu. Tetapi kadang-kadang ya begitulah kondisi manusia. Tapi kita harus pahami bahwa jangan pernah berhenti untuk terus saling mengingatkan sebagai anak-anak Allah. Jangan mau kita menebalkan maksudnya tabiat kita yang jahat. Kita hidup dalam manusia dikatakan disebut demikian karena mereka selalu tidak taat kepada Tuhan tapi taat kepada kelakuannya. Mereka adalah hamba dosa. Maka dikatakan seolah-olah Tuhan Yesus mengajak bahwa Tuhan bahwa Tuhan manusia itu terbatas. Memang, tetapi Allah menghendaki hiduplah di dalam Allah, belajar untuk dalam pertobatan. Bapak Ibu Saudara, kalau hidup pertobatan dari kaum Injili itu selalu menekankan tentang pertobatan. Maka banyak orang bilang, tobat-tobat terus, capek dengarnya. Tapi memang kita harus hidup dalam pertobatan karena kita adalah manusia yang penuh dengan kesalahan. Kondisi manusia yang ketiga, setelah manusia diperbudak, maksudnya mengikuti keinginan, bukan keinginan Allah, tapi keinginan manusia. Ketika manusia ada di bawah murka dan hukuman, ayat yang ketiga dikatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Itu Paulus mengandaikan pada dasarnya kami dahulu, riolo atau dahulu, waktu yang lampau, tetapi sekarang kami sudah diselamatkan. Kita adalah orang yang patut dimurkai karena secara natural sebagai orang berdosa. Maka baik dari bayi sampai orang lansia, kita butuhkan Tuhan setiap hari. Bukan butuh Tuhan ketika hari-hari tertentu, ketika sedang susah dan seterusnya. Karena
itulah yang Allah kehendaki. Nah, untuk itulah dikatakan Paulus mengajak orang-orang di Efesus untuk mengingat keadaan mereka dulu. Kamu yang dahulu, tetapi sekarang. Nah, inilah maksudnya. Kita akan lebih bersyukur ketika belajar mengingat masa lalu. Nah, mengingat masa lalu itu banyak yang tentu yang jelek-jeleknya boleh juga. Awalnya dulu memang susah sekali. Bla 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 bla. Tetapi sekarang oleh kasih karunia Allah dan seterusnya. Nah, kamu dahulu. Tetapi setelah dilanjutkan pada frase kata berikutnya, tetapi sekarang di dalam Tuhan. Nah, tapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih karunia yang besar yang dilimpahkan. Apa yang dikerjakan oleh kasih karunia itu? Pemberian itu apa yang dikerjakan? Ayat yang berikutnya, mari kita belajar untuk seperti belajar PA. Menghidupkan. Kita yang dulu mati, sekarang dihidupkan oleh Allah. Wow. Kita yang dulu tidak punya hubungan, di PHK, tidak punya hubungan. Atau apa ya, kalau orang itu renggang, atau bukan renggang, sama sekali tidak ada hubungan. Tetapi sekarang ketika kasih karunia Allah dilimpahkan secara cuma-cuma, maka Tuhan menghidupkan kita kembali dan memperbaiki hubungan manusia dengan Allah oleh kehadiran siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Allah mengambil inisiatif untuk memberikan kasih karunia-Nya yang telah menghidupkan kita. Ayat 4 itu berbicara, dikatakan ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan kasih dan rahmat, oleh kasih karunia yang besar yang dilimpahkan kepadanya, menghidupkan kita kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata menghidupkan berarti sebenarnya kita tidak mampu, hanya aspek Allah yang menyelamatkan kita. Amin. Tidak ada sedikit pun pekerjaan baik kita yang bisa kita datang kepada Allah. Segala perbuatan baik kita dengan bagaikan kain yang lapuk, tidak mampu untuk menjadi bisa pegangan minta tolong kepada Allah. Semuanya yang kita lakukan hanya kasih karunia pemberian yang secara cuma-cuma dan sebagai karakter Allah ya, untuk inisiatif Allah menyelamatkan manusia. Kita yang dulu diperbudak, tetapi sekarang kita menjadi orang merdeka dan di dalam Tuhan. Untuk itu pertanyaannya bagi kita, tindakan Allah, kasih karunia Allah menghidupkan kita bagi umat manusia. Yang pertama, Allah memberikan hidup bagi kita. Yang kedua, Allah menyelamatkan kita. Kata soterio atau soteriologi, doktrin keselamatan adalah lebih dari sekedar pengampunan. Keselamatan adalah pembebasan dari dosa yang merupakan keadaan manusia secara alamiah. Keselamatan adalah anugerah dan pemberian Allah dinyatakan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan karena kasih karunia Allah itu jelas telah diberikan ketika kita kapan berbuat baik? Ketika kita orang berdosa. Jadi harus bayar ke tanah suci dulu secara free, cuma-cuma. Tapi bukan berarti kita harus bermain dengan kasih karunia. Kasih karunia Allah masih saya hidup dalam dosa dulu. Nantilah saya datang kerja. Nantilah saya mulai berbuat baik. Tetapi jangan sampai. Kemarin hari Selasa kita berdoa di keluarga Pak Sulaiman Koni. Mohon anugerah Tuhan kalau bisa Ibu Eva Saubes, saudara pendeta Enos dan juga saudara keluarga Saubes disembuhkan karena paru-parunya sudah akut. Tapi tidak berkata lain. Tentunya kita akan belajar bahwa dia sudah di dalam Tuhan sudah selamat. Tetapi kalau orang belum selamatkan, saya juga tengah malam ketika sedang persiapan anak remaja, pemuda sama-sama melayani waktu 2000 berapa saya di sini 2006, 2005 di Makassar. Anak toko salah satu toko majelis juga dulu, sekarang sudah mereka pindah dan suami sudah meninggal. Kenny Korompis, anak Roni Korompis meninggal di dalam usia muda. Ya bukan berarti kita memberitakan tentang kematian, tetapi ya inilah hidup. Secara tiba-tiba kita tidak bukan nanti ada orang berkata nanti kalau sudah tua baru saya dekat dengan Tuhan. Nanti baru saya melakukan terbaik Tuhan.
Kemarin juga waktu kami kunjungan ke SP5, orang bapak bilang begini, Pak, ada orang bilang waktu di pemakaman ada 2 orang, sudah selesai diurus oleh keluarga dari kita, sementara kita urus masih 1. Satu sisi dia bilang, saya rasa mau marah, tapi satu sisi dia bilang, ya sudah, puji Tuhan, istri saya masih diberi kesempatan walaupun dalam penderitaan oleh karena dosa. Dan Bapak Ibu Saudara, tahu nggak, selalu dia berkata, seperti kesaksian nenek dan bayi di sini, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Karena apa? Meyakini dengan jelas bahwa dia sudah diselamatkan. Apakah Bapak Ibu Saudara masih ragu-ragu? Karya Allah yang di dalam kasih karunia menghidupkan dan menyelamatkan kita jangan dianggap percuma. Nah, pertanyaannya bagi kita, kalau engkau sudah dalam Kristus dan jadi ciptaan yang baru, marilah di ayat yang berikutnya dikatakan kasih karunia yang melimpah itu, hiduplah di dalam untuk melakukan pekerjaan yang baik. Lakukanlah yang baik. Pertanyaannya, rahmatnya yang besar, kasihnya yang besar, karunia yang agung, kebaikan yang luar biasa itu, semua alasan yang terdapat dalam diri Allah. Jadi yang menyelamatkan bukan karena apa yang ada pada saya dan Anda, tetapi karena kasih yang besar. Yang kedua, untuk kasih karunia menunjukkan betapa kayanya, rahmatnya yang melimpah, tapi bukan untuk dipermainkan, tapi supaya dia menyelamatkan. Kasih yang dalam sampai orang berdosa sekalipun, jika bertobat, dia akan dibawa pada Tuhan. Seperti pembunuh. Kita tahu tadi Richard, tapi Rasul Paulus juga seorang pembunuh. Tokoh-tokoh Alkitab kita lihat bagaimana mereka melakukan pembunuhan. Tetapi ketika mereka bertobat, ingatlah aku Yesus. Ketika engkau ada di Firdaus, yang di sebelah kanannya apa? Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersama. Yang ketiga, ayat yang ke-10, jelas sekali. Respon kita, respon Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita baca bersama-sama satu kali lagi. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah mau apa sih? Supaya kita naik ke tanah suci. Apa yang Allah maukan supaya kita membangun gereja yang besar? Apa yang Allah maukan, kasih karunia yang besar itu kepada umat Tuhan di Efesus dan kita semua? Tidak ada yang lain selain supaya engkau dan saya hidup di dalamnya, di dalam kasih karunia itu. Bagaimana sih hidup dalam kasih karunia itu? Ya hidup dalam iman, hidup dalam kasih, hidup dalam apa lagi? Hidup dengan buah-buah rohnya. Introspeksilah hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita sudah diselamatkan, anugerahnya, karisnya, mercy-nya, grace-nya luar biasa bagi kita. Apakah kita menyanyiakan kasih karunia Allah? Tapi kalau engkau, ini adalah minggu misi, kita berpakaian ini adat juga salah satunya untuk mengenal kita ini produk budaya. Tapi biarlah budaya kita memuliakan Tuhan. Dan semua kebudayaan di muka bumi ini hendaknya, kata Wahyu, satu saat bertekuk lutut dan mengaku apa? Yesus adalah Tuhan. Sujud menyembah Allah yang kita. Untuk itulah banyak perjuangan misi yang dilakukan untuk membawa orang yang mati kepada hidup. Dan kita walaupun tidak bisa memberitakan Injil karena lidah kita terbatas, waktu kita terbatas, dan semua terbatas, tapi dalam minggu misi ini kita berdoa. Makanya kita berdoa tadi ada pendeta Sakir dalam pelayanan di Kyrgyzstan. Berat pelayanan mereka menghadapi politik, menghadapi bahkan mereka harus mengaku sebagai pekerja sosial bukan pendeta. Kalau kita sekarang terbuka aja kalau jadi pendeta di Indonesia. Tapi mereka harus melakukan dengan berbagai cara untuk orang-orang yang terlantar hidup memabuk, orang ekstasi hidup dalam merusak luar biasa di negara Kyrgyzstan. Mereka dirangkul, dididik di panti asuhan bersama dengan pendeta Phil Henkesa, dan mereka untuk makan firman. Maukah kita mengambil bagian, berdoa bagi mereka, mendukung melalui pelayanan misi setiap bulan sekali,
kita bawa. Dan mungkin banyak yang lain. Jangankan jauh sana, di sekitar kita juga. Maukah Bapak Ibu Saudara hidup di dalam Tuhan? Paling tidak perkenalkan Yesus satu kali kepada saudara, keluarga, teman, orang-orang atau rekan kerja kita, bahkan mungkin orang-orang yang sedang susah. Bawa mereka kepada Tuhan. Itulah yang Allah kehendaki. Kita hidup di dalam Allah terang. Bapa di surga, Engkau melihat dan mengkoreksi kami. Hamba secara pribadi juga. Engkau melihat bahwa hidup kami dulunya patut dimurkai. Pikiran, tindakan, perkataan, seringkali Tuhan kami tidak muliakan nama-Mu. Tapi hari ini Engkau koreksi kami. Kami sudah di dalam Tuhan, hidup dalam pertobatan, kasih karunia-Mu besar dan cukup bagi kami. Seringkali kami mau mengikuti cara hidup dunia ini. Seringkali kami mengikuti budaya-budaya yang tidak memuliakan nama Tuhan. Seringkali kami mengikuti kesenangan-kesenangan fisik kami atau kesenangan hawa nafsu kami. Tolong kami Tuhan. Supaya sungguh kami menghargai setiap kasih karunia-Mu yang melimpah dan besar, dan hidup di dalamnya, menjaga hati kami dan berusaha oleh Roh-Mu yang kudus tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau, berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, dan melakukan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, ingatkan kami, bahkan keluarga kami, saudara kami, suami kami, anak kami, sepupu kami, atau siapapun juga yang sedang terhilang dari hadapan-Mu. Mereka yang mengikuti cara hidup mereka, mereka yang masih dalam kesenangan dunia acuh tak acuh, ataupun mungkin hidup dalam kefasikan dan seterusnya, kata firman Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, jamah mereka dan kami sebagai orang-orang yang terdekat, berikan kesempatan bagi kami untuk berbicara. Roh Kudus bimbing kami, uraikan firman-Mu, urapi kami. Demikian juga para penginjil, para misionaris yang ada di GMI maupun juga di seluruh instansi, yayasan-yayasan penginjilan kontekstual, yayasan penginjilan yang memakai media pada saat ini. Kami berdoa Tuhan urapi dan Tuhan mampukan semua. Kami percaya kepada-Mu, semua budaya di dunia ini Engkau kasihi, dan semua produk budaya juga Engkau akan murnikan dan sucikan dan biarlah sungguh menjadi hormat dan kemuliaan-Mu. Kami letakkan hidup kami di dalam otoritas-Mu, agar Engkau pimpin dan sertai, supaya kami menjadi penyembah-Mu dan hidup di dalam-Mu. Ya Tuhan, kami teringat untuk keluarga Berry dan juga dan seluruh keluarga besar Saubes dan keluarga besar Korompis yang saat ini sedang berduka. Ibu Eva Saubes yang pada siang ini akan dimakamkan. Berkati dan Tuhan tolong Berry bersama dengan anak terkasih Erik dan juga Tante Regina yang masih hadir di pemakaman siang ini. Tuhan berkati juga ketika mereka akan pulang dengan jemaat, Tuhan tolong. Demikian juga yang berdoa menyerahkan untuk pengiriman jenazah almarhum saudara atau Bapak Kini Korompis dari Ambon ke Manado dan akan dimakamkan di Manado. Keluarga besar di Bali dan semua di Makassar dan semuanya di Jakarta, Tuhan tolong sehingga sungguh bisa dalam kedukaan ini mereka bersama-sama untuk melewati. Dan muji kebesaran-Mu dan biarlah kami tetap hidup di dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami